akan mewawancarai guru dari SMA Negeri 90 Jakarta Selatan. Eh, em, Silakan kepada Ahmad. Oke, perkenalkan saya Ahmad Septian Said. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA 90 Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai tentang kenakalan remaja yang terjadi pada sekolah SMA Negeri 90 Jakarta. Menurut pendapat Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan kenakalan remaja di lingkungan sekolah saat ini? Ya, kalau menurut pandangan saya, sebagaimana yang pernah terjadi kenakalan remaja di sekolah ini, faktor yang menyebabkan adanya kenakalan itu adalah banyak ya. Pertama adalah dari faktor keluarga, sudah pasti. Kedua, dari faktor perkembangan usia, karena memang yang namanya remaja itu kan tingkat emosionalnya itu bertambah seiring bertambahnya usia dia. Faktor emosionalnya meningkat, kemudian pencarian jati dirinya meningkat, sehingga itu membuat remaja itu mencari siapa dirinya. Kadang-kadang dia mencari perhatian. Nah, nyambung ke faktor keluarga, di mana saat di rumah dia tidak memiliki perhatian yang cukup dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian itu di sekolah, entah dari teman, entah dari guru dan lingkungan yang lain. Gitu. Selanjutnya, bagaimana peran sekolah dalam mencegah dan menangani kenakalan remaja? Ya, sekolah mencegahnya tentu dengan kegiatan-kegiatan positif seperti pembimbingan kesiswaan. Untuk tindakan pencegahan atau preventif, sekolah memiliki beberapa program seperti kegiatan sosial, perkemahan, kemudian kegiatan rutinnya adalah kegiatan pembinaan keagamaan. Selanjutnya kegiatan rutin yang harian itu ada pembiasaan pagi dengan membaca tadarus, dan tentu kegiatan lain yang bersifat preventif untuk mencegah kenakalan-kenakalan itu, seperti misalnya tindakan hukum atau sanksi terhadap peserta didik yang melakukan kenakalan. Tentu sekolah jika melakukan tindakan sanksi atau pembinaan, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan preventif, karena anak-anak lain akan melihat, anak-anak yang lain, siswa yang lain akan melihat bahwa sekolah ternyata serius terhadap pelanggaran remaja ini. Selanjutnya, apa saja program kegiatan yang sudah diterapkan untuk mengurangi di sekolah untuk mengurangi kenakalan remaja? Oke. Untuk mengurangi kenakalan remaja, tentu sekolah memiliki program pembinaan siswa yang dalam tanda kutip melanggar ya. Pertama seperti kegiatan makrab atau mabit, malam bina takwa. Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 hari 1 malam, menginap di sebuah masjid. Lalu di malam tersebut anak-anak dibiasakan untuk beribadah bagi yang muslim, kemudian diajarkan untuk membaca Al-Quran, terus mendengarkan kajian, dan merefleksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang dia sudah lakukan. Itu menurut Bapak adalah kegiatan yang terprogram ya, jangka panjang. Kalau kegiatan-kegiatan rutin lainnya adalah atau program lainnya itu penegakan aturan. Jadi tentu penegakan aturan itu masuk ke dalam program untuk mencegah dan mengurangi atau meminimalisir tingkat kenakalan remaja. Selanjutnya, bagaimana guru dan staf sekolah bisa bekerja sama dengan orang tua untuk menangani masalah kenakalan remaja? Oke. Untuk prosedur di SMA 90 sendiri, jika ada peserta didik yang melakukan kenakalan remaja, itu kami akan mengundang terlebih dahulu orang tua melalui surat undangan. Nah, dalam proses itu, sekolah bersama orang tua akan membicarakan akar masalah kenakalan remaja ini. Mengapa anak ini melakukan hal tersebut? Misalnya anak ini atau siswa ini melakukan pencurian di kelas, dia mengambil uang temannya misalnya, itu kan masuk dalam pelanggaran dan kenakalan remaja juga. Kita harus cari tahu apa faktor yang mendorong dia melakukan itu, dan kita mengkonfirmasinya ke orang tua.
Nah, guru bersama orang tua akan dihadiri juga oleh wali kelas siswa tersebut, sehingga hal ini tersampaikan informasinya. Jadi wali kelas tahu bahwa anak tersebut memiliki catatan kenakalan gitu ya, dan sehingga wali kelas bisa mempunyai tindakan untuk membinanya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, ini apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat menangani siswa yang melakukan kenakalan? Oke, tantangan terbesarnya dulu pernah di 1 tahun yang lalu itu ada peserta didik yang dalam tanda kutip nakal, dan dia berulang-ulang melakukan kenakalan itu. Nah, tantangan terbesarnya adalah saat kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, karena orang tuanya itu bercerai, kemudian ayahnya sudah tidak tahu kemana, hanya ibunya yang ada di rumah, dan ibunya pun kerja sibuk sampai tidak pernah ada waktu untuk datang ke sekolah. Kita sangat sulit untuk memutuskan apakah anak ini, bagaimana pembinaan anak ini, karena nggak bisa pembinaan peserta didik itu dilakukan satu arah dari sekolah saja. Buktinya anak ini terus melakukan pelanggaran. Tapi suatu ketika di waktu-waktu terakhir dia kenaikan kelas, saya mengusahakan untuk menghadirkan orang tuanya sesibuk apapun. Akhirnya dia bisa hadir, dan alhamdulillah saat kita bisa bertemu dengan orang tuanya, ketemu kenapa anak ini melakukan kenakalan terus-menerus. Ya, masalahnya karena tentu utamanya di keluarga. Masalah utamanya gitu ya. Selain karena memang lingkungan temannya juga. Jadi tantangan terbesar sih yang pernah saya alami selama ini tuh, yaitu ketika kita nggak bisa komunikasi dengan orang tuanya. Jadi anak kan banyak juga sebenarnya anak siswa peserta didik yang masuk SMA tuh bahkan orang tuanya nggak peduli gitu sama anaknya mau sekolah atau enggak. Itu sih. Selanjutnya, bagaimana Bapak menilai peran teknologi dan media sosial dalam mempengaruhi perilaku kenakalan remaja? Peran teknologi dan media sosial ya. Ya. Oke. Tentu anak-anak, kalau kita bicara remaja di era sekarang ini kan, mereka itu adalah anak-anak remaja yang lahir dengan berbarengan dengan pesatnya kemajuan teknologi juga, sehingga kita bisa katakan remaja era ini itu nggak akan bisa lepas dari teknologi dan media sosial. Tentu itu sangat berpengaruh, apalagi dengan adanya banyaknya akun, kemudian konten di media sosial itu yang menunjukkan kekerasan. Banyak sekali kan akun-akun di Instagram itu yang mengupload video-video tawuran dengan bangganya, kemudian men-share itu ke masyarakat melalui Instagram. Itu bisa saja membuat adrenalin remaja-remaja ini meningkat dengan melihat itu. Sangat berpengaruh. Makanya kenapa remaja kali ini juga, selain mereka adalah generasi yang menguasai teknologi dan juga akrab dengan media sosial, di samping itu mereka harus dibekali dengan literasi digital yang baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki saran untuk mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam mengatasi kenakalan remaja? Oke. Mungkin yang saran saya untuk para mahasiswa untuk menekan tingkat kenakalan remaja adalah salah satunya membuat program yang mengalihkan energi mereka dari energi yang harusnya mereka gunakan untuk hal-hal tidak baik seperti tawuran, kemudian seperti bullying dan lain-lain. Mahasiswa bisa membuat program yang kompetitif seperti program olahraga. Kan memang saat ini juga sudah banyak mahasiswa atau himpunan mahasiswa yang membuat cup, misalnya basket atau futsal atau yang lain-lain. Itu sangat bisa menekan kenakalan remaja, karena di sini juga pernah ada pengalaman siswa yang bermasalah, kemudian kita sebagai guru dan kesiswaan mengarahkan anak itu untuk aktif di olahraga, dan sampai hari ini alhamdulillah anak tersebut fokus di olahraga itu, berubah karena olahraga itu. Jadi sebetulnya memang kan remaja ini punya energi berlebih dan dia harus disalurkan, tapi masalahnya remaja ini nggak tahu dia mau kemana. Nah, keterampilannya apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu peran dari sekolah untuk memberitahu dia, mengatakan, oh kamu
cocoknya di sini, kamu cocoknya olahraga, kamu di bidang seni dan lain sebagainya. Nah, wadahnya yang memberikan adalah masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini adalah mahasiswa, kampus, dan lembaga lain. Mungkin itu ya program-program seperti cup, olahraga, atau mungkin pertandingan-pertandingan yang resmi yang juga bisa menunjang prestasi non akademiknya. Terus yang kedua ini bagaimana cara terbaik untuk membangun komunikasi yang efektif antara guru dan siswa agar kenakalan remaja dapat dimengerti siswa. Ya, komunikasi ya, membangun komunikasi itu memang bukan hal yang gampang, tapi bukan tidak mungkin, itu bisa dilakukan. Remaja itu kalau pengalaman yang pernah saya alami, remaja itu adalah orang-orang yang harus diajak bicara secara serius dan personal. Jadi kalau kita melakukan sekedar himbauan, misalnya kita memberikan pelatihan anti bullying secara bersama-sama, mungkin itu akan menjadi program jangka pendek. Tapi jika kita melakukan pendekatan personal pada peserta didik, maka itu akan membangun dorongan intrinsik, dorongan dari dalam. Jadi dia tidak akan melakukan akalan ini karena dorongan dari dalamnya, karena dari dalam hati dia sudah melakukan perjanjian misalnya dengan gurunya, dengan wali kelasnya, sehingga itu membuat dia untuk menahan diri. Tapi kalau itu tidak dilakukan, alias kita melakukannya secara kolosal gitu baru-baru, ya susah. Mungkin itu hanya akan mempengaruhi dorongan eksistensi. Jadi cara berkomunikasinya adalah membangun komunikasi personal ke anak-anak remaja ini. Jadi dia harus mengikuti secara individu apa keinginannya, apa cita-cita ke depannya. Itu sih. Yang terakhir Pak, apakah ada penurunan dari masalah kenakalan remaja di setiap tahunnya sama dengan penjelasan yang Bapak? Menurut pengalaman yang saya alami selama di sini, sepertinya angka kenakalan remaja kalau kita lihat dari kasus-kasus tawuran itu mengalami penurunan. Di tahun pertama saya mengajar itu sempat banyak sekali ada laporan terjadi tawuran. Lalu di tahun kedua sampai melibatkan sekitar kurang lebih 80 siswa dalam satu kasus tawuran. Kemudian di tahun ketiga itu berkurang hanya ya sekitar 4 atau 5 orang, itu pun terjaring oleh polisi dalam dalam sidak malam yang diduga itu akan terjadi tawuran. Nah di tahun ini itu yang saya ingat di tahun ini dan tahun kemarin karena 1 tahun pelajaran ya, itu 2 orang yang pada saat itu pun 2 orang tersebut memang tidak berniat untuk tawuran, cuman ada di lokasi tawuran. Jadi kalau standarnya adalah tawuran, mungkin itu berkurang ya. Dan memang sejauh ini laporan terkait kenakalan remaja di SMA Negeri 90 Jakarta itu semakin hari semakin menurun, tidak ada penambahan. Ya mungkin pendapat saya karena pertama di tahun-tahun awal saya mengajar di sini kan itu adalah masa-masa pembelajaran daring. Kalau mengajar ingat ya Zoom, itu kurangnya peran guru di sekolah, lingkungan pertemanan di sekolah, sehingga membuat anak-anak itu bebas sekali di luar. Itu yang meningkatkan kenakalan remaja. Hari ini kan sudah berubah, sekolah sudah normal, keadaan juga sudah normal, peran guru semakin ketat di sekolah, peran orang tua di rumah dan juga pemerintah juga ikut terlibat, sehingga mungkin itu bisa menjadi faktor kenapa tingkat kenakalan remaja itu menurun khususnya di SMA Negeri 90 Jakarta. Makasih buat Pak Ahmad atas wawancaranya. Sekian wawancara dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.